mati ia di dalam berbuat maksiat yang zahir, padahal ia tiada taubat dahulu daripada sakaratul maut. Dan seperti mati ia di dalam maksiat yang batin, padahal maksiat itu tiada hilang ia di dalam sakaratul maut. Dan seperti ghalib pada ketika sakaratul maut, sangat ia kasih akan dunia dan segala syahwat dunia. Dan ingat ia di dalam hatinya pada ketika sakaratul maut itu akan yang demikian itu. Maka inilah dinamakan su'il khatimah. Tetapi kurang jahatnya daripada su'il khatimah yang membawa kepada kufur dahulu itu, karena mengharap dia akan syurga. Dan jikalau ada imannya sekadar semut yang kecil sekalipun, niscaya masuk dia ke dalam syurga, tetapi kemudian daripada disiksa sekira-kira dosanya. Dan setengah daripada orang yang mukmin itu ada orang yang banyak siksanya, maka lama ia di dalam neraka. Dan setengah daripada orang mukmin itu ada orang yang sedikit siksanya, maka sedikit ia berhenti di dalam neraka. Adapun husnul khatimah itu maka yaitu orang yang mukmin yang ghalib di dalam hatinya kasih akan Allah Ta'ala, dan telah hilang di dalam hatinya itu kasih akan dunia dan segala syahwat dunia itu. Sebab ia membanyakan ibadah yang ikhlas dan membanyakan aurat, wiridan dan zikrullah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu dimatikan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan ingat dia akan Allah Ta'ala di dalam sakaratul maut, di dalam sakaratul maut itu. Dan disudahi matinya itu dengan zikrullah Ta'ala seperti sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa kesudahan perkataannya itu la ilaha illallah, niscaya masuk dia ke dalam syurga. Dan dari karena inilah bersungguh-sungguh menyuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan segala masyayikh ahli sufi dan ahli tariqah itu akan muridnya dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala dan banyakkan aurat atau wiridan supaya mati ia di dalam zikrullah Ta'ala. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fawadhim ala dzikrillah wa akhrij min qalbika hubbad dunya wa hus an fi'lil ma'asi jawariha wa anil fikri fiha qalbaka wa ihtaris an musyahadatil ma'asi wa musyahadati ahliha juhdaka. Maka kekali olehmu atas menyebut zikrullah Ta'ala, dan keluarkan olehmu daripada hatimu itu kasih akan dunia, dan peliharakan olehmu daripada berbuat maksiat akan segala anggotamu, dan peliharakan olehmu daripada memikirkan di dalam maksiat itu akan hatimu, dan peliharakan olehmu matamu daripada melihat
akan segala maksiat itu dan daripada melihat akan segala orang yang berbuat maksiat itu sekuasa-kuasa. Dan lazimkan sekalian yang demikian itu selama hidupmu hingga matimu, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan yang demikian itu, karena mati itu tiada ada ketentuan datangnya, dan barangkali datang ia pada seketika itulah, maka mati engkau di dalam kebajikan. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hada ma dumta fi yaqadatika wa amma idza nimta fa iyyaka an tanama illa ala taharatil zahir wal batin wa alla yaghlibaka an-nawm illa ba'da ghalabati dhikrika ala qalbika lastu aqulu al-lisanika baina harakatil lisan bimujarrad dha'ifatul asad. Inilah perbuat olehmu selama engkau di dalam jagamu, di dalam bangunmu. Apabila engkau tidur, maka janganlah engkau tidur melainkan atas suci zahirmu daripada hadas yang kecil, dan suci batinmu, yakni hatimu daripada maksiat yang batin dan daripada memikirkan dunia. Kalau kita waktu guring, ya di sini sudah ingat hendak guringnya, yaitu dengan dalam keadaan berwudu. Berwudu dan guring berarti dalam keadaan sucinya apa wudu. Kemudian sucikan batinmu daripada segala maksiat batin, dan yang dipikirkan itu urusan akhirat. Dipikirkan, maka kita sunat kata ulama guring tadi dengan lempung sebelah kanan, seolah-olah kita itu di dalam kubur, seolah-olah kita mati. Sampai bangun dari guring pulang, seolah-olah kita dibangkit daripada kubur. Dan bahwa jangan galib akan dikau tidur, melainkan kemudian daripada ghalib zikrullah ta'ala. Jangan guring kecuali kita sebelumnya itu berzikir kepada Allah di dalam hatimu. Pada awal dengan lisan di hati. Bagi untung sudah baca ini, sudah banyak ngantuk hati di sini, mengatakan berzikir lawan Tuhan, ingat lawan Allah. Tiada aku kata zikrullah itu, zikrullah ta'ala itu di dalam lidahmu juga. Hanya saja zikrullah ta'ala itu ghalib di dalam hatimu. Karena bahwa zikir semata-kata karena gerak lidah juga dengan tiada di dalam hati itu sangat dhaif, memberi bekas akan faedahnya itu. Orang berzikir dengan lisannya, tapi hatinya mengelamun, hatinya layau, itu kurang di sini taksirnya, pengaruhnya untuk membaguskan hati itu kurang. Karena zikir lisan itu ya kalau saya pikir orang awam, hatinya lisannya berzikir, hatinya kemana kan? Tapi zikir orang ahli qulub itu dengan hati. Tapi yang afdal lisan berzikir, hati pun ingat lawan Allah. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia ka'an tadhula al-librillah talfata'in. Takuti olehmu bahwa engkau merupakan daripada ingat akan Allah Ta'ala barang sekejap di mata. Dan Nabi berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna dhalika la yatayassaru laka ma lam tamnah minad dunya biqawli daruratika min marhamin wa malbasin wa maskan. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang demikian itu menghendak supaya jangan lupa lawan Tuhan. Kayak apa aja di sini? Kada nyaman, kada mudah hendak melakukan itu. Selama tiada memudahi daripada dunia sekedar hajatmu yang tak dapat tiada daripada makanan dan pakaian dan tempat kediaman. Menang di utak kita urusan makan, pakaian, urusan rumah, nanti bagus sih kada dainya tonton nyambi di sini juga latihannya tuh. Artinya kita ingat lawan makanan, pakaian dan untuk kediaman kita itu sekedarnya. Jangan terbanyak itu siang malam ada ingat lalu lawan Tuhan. Ingat juga kita tapi sekedarnya di sini. Nah latihannya karena awal langsung otomatis. Karena awal punya lupa lawan Tuhan. Amun kada dilatih. Ini latihannya itu. Kalau orang wali-wali orang harimilah itu langsung dapat otomatis kada. Latihan diwari Allah aja dulu. Mujahadatnya dulu. Hanya ini dapat. Wa daruratu minal maqama yuqimu sulbaka wa yasuddu ramakaka wa ramakaka fa yanbaghi an yakuna tanawuluka tanawulal maqarin kalillah wa la takun qasduka minal maqam ila taqawi ala ibadatillahi ta'ala.
dan adalah sekadar hajat yang darurat daripada makanan itu, yaitu yang mendirikan akan pinggangmu kepada berbuat ibadah, dan makan sekadar yang menguatkan hidupmu, maka sia-sianya bahwa adalah engkau mencapai akan makanan itu seperti mencapai akan dia oleh orang yang tergagah atau terpaksa yang sangat hajat kepadanya. Dan lagi jangan ada qasadmu, tujuanmu daripada makan akan makanan itu, melainkan niatnya apa? Menguatkan atas berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Niat waktu makan berapa? Karena lapar aja di sini tidak dapat apa-apa. Kalau ini makan apa? Supaya aku ini jangan lemah, jangan lama awal, supaya kuat untuk awal beribadah, awal melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, tatkala itu niatnya berarti makannya tadi adalah nilai ibadah. Fa'alamatu dzalika tadhharu fi salasati umurin mimma qulna fi waqti wa qadri wa jinsi. Amal waktu fa'akalu ayyak tiabi min yawm wa lailah marrah wahidah wa yu'adhibu ala sawm wa amma qadruhu fa bi an la yazida ala sulufil badni wa amma jinsuhu fa inna fa'al la yatluba lada idal at'imah wal yakna'u bima yantafi wa in qadar ta'ala hadis salas saqatat anka mu'natus syahawati ladai wa qadar ta'ala dalika ala tarki syahawat wa amkanaka alla ta'kula illa rihallah fa innal halal ya'izu la yakfi wa la yakfi bi jami'i syahawat. Maka alamat yang demikian itu nyata ia di dalam 3 perkara daripada yang engkau makan itu. Pertama di dalam waktunya, keduanya di dalam kadarnya, ketiga di dalam jenisnya. Adapun waktunya itu, maka itu sekurang-kurangnya bahwa engkau padakan di dalam sehari semalam itu dengan sekali makan juga. Kan sekali aja dia. Sekali tapi sekitar sehari lah. Ini paling sedikitnya dari sini sebenarnya kita kuat itu sekali sehari. Jangan kata hawa udah 2 kali, kalau hawa 3 kali cuma jangan banyak. Maka lazimkan olehmu atasnya puasa. Adapun kadar itu maka itu bahwa jangan engkau lebih makan itu daripada 1/3 perut. Karena perut kita dibagi 3. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 napas. Itu tidak orang yang makan tak dengan minal sandal. Ya, kenapa kasar saluran pernapasan ini dibak lawan makanan atau minum? Karena orang banyak makan pasti banyak minum. Itu sudah secara otomatis. Maka sudah sering kita sebutkan di dalam kitab Syama'il Mustafa disebutkan cara makan pun terkadang kita salah. Kadang menurut dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini nama ulah banyak penyakit kita. Penyakit itu gara-gara disebabkan oleh makanan di antaranya. Cara makan kita ada sama lawan apa yang dicontohkan Nabi. Allah Ta'ala menyuruh kulu wasyrabu, makan baru minum. Ada kita minum dulu eskan hanya makan. Luput kalau orang apa Al-Quran menyatakan kulu, makan wasyrabu baru minum. Jadi kita minum dulu kadang-kadang, orang makan dulu. Cara nang sunnahnya ya. Jadi 1/3 perut disebut makanan tadi dibagi 3. Dan adapun jenisnya itu maka bahwa jangan engkau tuntut akan makanan yang lezat-lezat daripada beberapa makanan, tetapi memadalah dengan barang yang kau dapat akan dia. Maka jika puasa engkau atas menajimkan yang 3 perkara yang tersebut itu, niscaya gugurlah daripada kesusahan menuntut akan syahwat dan yang lezat-lezat itu. Dan puasa engkau kemudian daripada itu atas meninggalkan makanan yang syubhat dan dapat engkau bahwa tiada makan engkau akan makanan yang melainkan makanan yang halal juga. Karena bahwa makanan yang halal itu sangat sedikit pada masa ini dan tiada madai yang halal itu dengan segala syahwat itu. Halal tapi sedikit banyak, nah itu mudarat juga. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amma malbasuka fayakun garaduka mi'udab al-harri wal-bardi wa sidr al-awra fa kullu ma dafa'al barda an rasika wala dalam suatan tidak yakin fatalabuka ghairu maqtufudul minka yudi'u zamanaka wa yurzimuka syubla da'im wal-ana al-qaib fi tasili bil kasbi marah wa tam'i ukhra min al-haram min syubha faqis biha ma tadfa'u bihi al-kharra wal-barda
Fakulu ma'asal maksudul libas ilam tattabi bi khasasati gati wa jinsi lam yakun laka mawqifun maradul ba'da bal kunta mimman la yamla'u batnahu illa turab. Dan adapun pakaianmu maka hendaklah ada khasatmu daripada pakaian kain itu menolakkan panas dan menolakkan sejuk dan menutupi aurat. Jadi kita waktu berpakaian niatnya apa? Intinya menutup aurat. Kalau kita ada berniat berpakaian itu ada pahala. Tapi kalau kita berniat waktu berpakaian niatnya yang utama menutup aurat. Kata ulama, apabila kita berniat waktu berpakaian dengan niat menutup aurat, selama pakaian itu menutup aurat kita, melekat di badan kita, selama itu di dalam ibadah. Maka tiap-tiap pakaian yang menolakkan sejuk daripada kepalamu, dan kalau ada ia satu kopiah yang harganya 1 dinar, yaitu 1/6 dirham sekalipun, niscaya memadalah hati kau. Karena menuntut yang lain yang lebih daripada yang demikian itu menghilangkan zamanmu dan melazimkan akan kau masyghul yang berkekalan di dalam menghasilkan akan dia. Terkadang dengan berusaha, terkadang dengan tamak akan setengah daripada yang haram atau yang syubhat. Dan kiaskan olehmu dengan yang demikian itu pakaian yang menolakkan sejuk dan panas daripada badanmu. Maka tiap-tiap pakaian yang sesuai untuk dipakai, jika engkau tidak merasa cukup dengan hina kadarnya dan jenisnya, niscaya tiada bagimu berhenti kepada kesusahan dan tiada tempat kembali kepada malaikat yang lainnya kemudian daripadanya. Tetapi adalah engkau itu daripada seorang yang tiada memenuhi akan perutnya itu, melainkan di debu yang di dalam kubur juga. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kadzalika annal maskan idza tafaita bi maqsudin kafat kasama saqfan wal ardu mustaqarra in ghalabaka hurrun aw batun fa 'alaika bil masajid. Dan demikianlah di tempat kediaman, kalau engkau memadai dengan sekedar maksudmu, niscaya adalah engkau dengan langit itu atap rumahmu dan bumi itu tempat dudukmu, maka jikalau galib akan engkau panas matahari atau galib akan engkau sejuk, maka lazimkan olehmu dengan diam di dalam masjid. Maka jika engkau tuntut akan tempat kediaman yang tertentu, niscaya lanjut kesusahan tuntutanmu itu dan barang yang berat berpaling kepadanya itu kebanyakan umurmu, dan adalah umurmu itu modal di dalam dunia bagi mendapatkan laba di dalam akhirat. Kemudian kalau mudah bagimu tempat kediaman yang tertentu itu, maka jangan engkau pasang daripada pagar itu yang lain daripada keadaan yaitu mendinding antaramu dan antara suatu yang kelihatan dengan mata itu. Dan jangan engkau pasang tunjukkan daripada atap rumah itu yang lain daripada keadaan itu menolakkan bagi hujan dan panas juga. Maka apabila engkau mengusahakan menambah tinggi pagarmu dan menghiasi atap rumahmu, maka sungguhnya engkau telah terjatuh di tempat yang dalam yang susah kau menaikinya. Dan demikian lagi segala pekerjaan itu, maka seyogian yang kau simpunkan atas sekedar hajat yang tak dapat tiada daripadanya. Dan jika engkau simpunkan yang demikian itu bisa selesai engkau kepada beribadah akan Allah Ta'ala. Dan kuasa engkau atas mengambil bagi akhiratmu, dan kuasa engkau menyediakan bagi sesuatu yang bawa kepada yang terlebih baik kesudahan hatimu. Dan dengan oleh melakukan wasiat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tersebut itu supaya baik kesudahan hatimu. Wallahu a'lam. Faidatu fi bayani ma yufadu bi imanul abdi wa yahsunu khatimatu. Ini suatu faedah pada menyatakan yang dipeliharakan dengan dia akan iman seseorang hamba dan jadi baik kesudahan hatinya itu. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, dzakara sahibu Bustadil Arifin rahimahullah ta'ala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yufadu 'ala al-'abdi al-iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam man habba anna Allah ta'ala yufadu bil iman hatta yalqahu yawm al-qiyamah falyusalli kulla lailah ba'da sunnatil maghrib qabla an yatakallam rak'atain yaqra'u fi kulli rak'atin al-kitab marrah wa qul wallahu ahad 6 marrah wa qul a'udzu birabbil falaq marrah wa qul a'udzu birabbin nas marrah yusalli minhuma fa inna Allah yahfadhu 'alaihi iman hatta yuwaffa bihi yawm al-qiyamah. Wa zada fi riwayat ukhra annahu yaqra innahu in anzalna fi lailatul qadar marrah qabla qul wallahu ahad idza sallama sabahallahu 15 marrah. Telah menyebutkan oleh Syekh yang punya kitab Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin ini ada 2. Bustanul Arifin karangan Syekh Imam Nawawi,
Ada Bustanul Arifin karena Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Kini ini yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifinnya rahimahullah ta'ala, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku bertanya akan Rasulullah SAW daripada yang memeliharakan atas hamba Allah Ta'ala akan imannya hingga mendapat dia pada hari kiamat. Artinya supaya iman terjaga, supaya iman ini bertambah kuat. Apa amalannya wahai Rasulullah, cara supaya iman terjaga? Maka sabdanya Nabi, hendaklah engkau perbuat sembahyang pada tiap-tiap malam, setiap malam. Kemudian daripada sembahyang sunat maghrib, dahulu daripada berkata-kata akan 2 rakaat. Jadi 5 sembahyang maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu sembahyang 2 rakaat sebelum berkata-kata. Padahal engkau baca pada tiap-tiap rakaat itu akan Fatihatul Kitab, ayatnya Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad 6 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. Setiap setiap rakaat pertama, rakaat kedua sama. Kemudian maka memberi salam ia daripada 2 rakaat itu. Maka bahwasanya Allah Ta'ala memeliharakan atas imannya hingga mendapat dia dengan dia di dalam hari kiamat. Dan menambahi oleh yang punya kitab Bustanul Arifin itu di dalam riwayat yang lain bahwasanya membaca ia akan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, dalam riwayat yang lain ayatnya setiap sama rakaat pertama dan kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr sekali, qul huwallahu ahad 6 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Dan apabila memberi salam ia daripada 2 rakaat itu, maka mengucap ia akan tasbih akan Allah Ta'ala 15 kali. Membaca tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sarah aja anak sempurna itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Anak subhanallah aja ada berapa? 15 kali. Niatnya apa? Usalli sunnatan lihafdzil iman. Sajaku sembahyang untuk menjaga iman. Di dalam kitab Hidayatus Salikin semalam disebutkan juga nih, termasuk ini sembahyang hifdzul iman, sembahyang yang disunatkan 6 rakaat setelah sembahyang maghrib. Misalnya sembahyang ba'diyah 2 rakaat, hifdzul iman 2 rakaat, setelah itu sembahyang taubat atau terserah, cuma di antaranya tadi sembahyang hifdzul iman. Ada itu fadilatnya semalam luar biasa lah, orang sembahyang 6 rakaat setelah sembahyang maghrib. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdullah Sya'rani rahimahullah ta'ala itu di dalam kitabnya yang bernama Al-Minanul Kubra, dan berkata ia kemudian daripada hadis ini dengan katanya, fa'alaka ya akhi bil muwazabati ala dzalik amsalih wala tamallu min khairin listajtaniya samarata dzalika surur yaumil qiyamah walhamdulillah rabbil alamin. Maka melazimkan olehmu hai saudaraku dengan mengekali atas perbuatan yang demikian itu dan yang seumpamanya, dan jangan engkau segan daripada berbuat kebajikan itu supaya engkau dapat faedah yang demikian itu beberapa kesukaan di dalam hari kiamat. Dan segala puji itu bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Dan adalah dinamakan sembahyang yang tersebut oleh Syekh Ibrahim Al-Qurdi itu akan sembahyang hifdzul iman serta awwabin. Usalli sunnat hifdzul iman ma'al awwabin, bisa ditambahin. Dan lagi ia menyebutkan doa yang dibaca kemudian daripada sembahyang ini di dalam kitab yang bernama Iqabul Qawabil lil Taqarrub bin Nawafil. Nah, ini doanya. Inilah doanya yang dibaca. Jadi usalli sunnatan lihifdzil iman ma'al awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sembahyang hifdzul iman beserta sembahyang awwabin. Karena sembahyang antara maghrib dan isya itu kata ulama dinamakan awwabin, sembahyang awwabin.
Ada yusali sunnatul istikharah ma'al awabin. Awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Awabin, awab itu orang yang kembali kepada Allah daripada perbuatannya yang maksiat. Awab, awabin kurang lebih, awab, tawabun sama, kurang lebih maknanya. Kandungannya awabin atau taubah. Apa doanya? Allahumma sajidni bil iman wahfadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Wahai Tuhanku, teguhkan olehmu akan daku dengan iman, dan peliharakan olehmu akan iman itu atasku di dalam hidupku dan pada ketika wafatku dan kemudian daripada matiku. Demikianlah dinaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Itu doanya supaya lihat beriman ma'al awabin. Biasanya kita sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat taubat kah? Pak dia sunat awabin, haid beriman ma'al awabin taubat, atau sembahyang sunat hadiah. Sunat hadiah itu yang malam Jumat aja. Setiap malam bagus digawi. Belum bahari di Lombok Buruan. Sembahyang sunat hadiah disuruh sigit setiap malam. Lagi masih sekolah. Pas ulangan disuruh sigit ulang. Pas ujian kita. Jadi sini kan supaya dapat ujian itu esok nih ulangannya apa? Fikih umpama nahu. Siapa nama mengarang kitabnya nang fikih tadi? Pengarangnya siapa dan nang mengajarinya siapa? Pengarangnya misalnya Imam Ghazali, umpama adalah jadi isuk bisa berapa pak? Nang ulangan ujian 2 pak, berarti 2 kitab nang kita pelajari tadi siapa nama mengarangnya? Kemudian nama pelajarinya siapa? Si guru siapa? Hadiah ini sih. Alhamdulillah, padahal ada juga pernah membaca buku benar waktu ulangan waktu ujian, alhamdulillah dapat. Tapi ngalih juga kalau ada nanti nama hafal ada juga, cuman kalau baca itu mutlak. Kemudian pas ujian itu dapat. Nah, karena keberkahan daripada pengarang tadi kita hadiahi. Jaka bahasa kita tuh kita ingat dengan yang kita baca itu yang kita pelajari. Karena kita menghadiahi lawan mu'alifnya, lawan guru yang mengajari kita. Nah itu saat ini bahari. Alhamdulillah nilai itu 8, 7, 8 sampai 10, 7, 8, 10. Padahal ada orang pintar kayak orang. Cuman salah satunya itu kuncinya. Karena apabila kita bahagia tadi tahagau, ya Nabi bahagialah ikan bisa ikan baca cinta. Kita menghadiahi orang-orang wali, pengarang kita sih suka lawan kita. Kalau sih suka, lalu diandang ya Allah ilhamnya yang bisa kita di hati dari utang kita, di hati kita untuk mengetahui tentang jawaban dan itu salah satu contohnya. Jadi sunat hadiah tadi baru setiap malam dan kita malam Jumat ada 4 kali lagi setahun sekali, setahun 2 kali malam hari raya. Apalagi kami kalau bila malam hari raya biar orang supaya sunat hadiah dibilang anang 50 hikong itu sebenarnya dia orang kan. Ayo pergi 50 hikongnya 50 kali lah guru ya sembahyang kebanyakan pak. Sekali aja sembahyang sunat hadiahnya cuma doanya tadi. Kalau kami menutup dibagilah ya itu. Misalnya 50 meminta dibagilah ya ini 50 ada sampai ada. Nah, pahala itu berapa kita hadiahi. Seandainya kita dapat nilai pahala itu kita sembahyang dari 100, 50 ribu kita hadiahi 100. Lain di dunia, nang kita tadi umpama 50, duitnya 50 ribu, 1000 orang saja. Itu di dunia, kalau di akhirat kata menangkai kupang berpikir 50 ribu orang minta 50 rakaat bagus lagi sanggup ada bapak 50 kali sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebulan kita bersama salam apa bahagia pulang 100 rakaat jadi lah 50 bagus juga ya sanggup cuman seandainya 2 rakaat saja bapak itu kami itu
Apabila malam hari raya banyak banget, dulu dibilangnya belajar aja jangan. Lalu duit, anak berulai terus main hadiah. Seorang belajar, mahiri seorang nama hadiah. Kuitan itu tuh abdul daripada kita menjurung duit orang guru kita doakan kuitan kita. Ya sampai aja. Cuman abdul itu kita membegawi. Kita nama hadiahnya lawan kuitan tadi. Karena salah orang belajar. Ini minta maaf memang bisa ya doakan dia kau ini minta sudah tadi ya bagus aja minta hadiah lawan guru nih karena doa sedikit binatang lain pada aku ya karena apa. Cuman ianya dari seorang malam Jumat biasanya itu banyak orang nanya malam Jumat aja. Cuman bagusnya itu setiap malam. Karena orang di dalam kubur itu jangan kita dibukakan hijab tanah-tanahnya. Orang dalam kubur itu tanah-tanahnya mengharapkan kiriman dari orang yang hidup, orang mati. Nah, mal mayyit bil qabri illa kal gharqil mugawwis kata Rasulullah SAW. Seberataan orang mati dalam kubur itu seperti orang yang karam di lautan, minta pertolongan siapa yang menolonginya, hatta membayarkan pelampungnya siapa? Itu orang dalam kubur. Ada umpama biar ada sembahyang bang setiap kita pada sholat kita baca hadiahkan kepada orang tua kita khususnya. Allah hadiahkan ulun bacaan lawan kuitan ulun yang sudah meninggal dunia. Lawan mini ulun, datu ulun. Hilanglah palanya lawan kita. Kalau kita miskin gak ada kesan-kesan kita menghadiahkan ada. Tetap pahalanya tadi la yunqasuh kada dikurangi. Min ujurmin ajrim syai'an daripada pahalanya yang menggawi sesuatu. Kalau tiba kita menggawi ini tadi kita hadiahkan habis pahalanya ada. Tetap ada lawan orang yang menggawi tadi. Kalau pahala tadi ibadah tadi kita hadiahkan. Karena itu apalagi bukan kita. Kayak kadang-kadang minta maaf bahaul setahun sekali yang ngirim kuitan setahun sekali. 300 berapa? 60 lah. Kita ini 360 lah. Berarti 360 hari sehari jelas sekali yang ngirim kuitan selama 359 hari. Kayak apa jadi? Wah, ini ada di dalam kitab kalau baca, saya pernah membaca. Jadi sini hendak boring. Ya Allah, nak boring apa nama ulun seandainya namanya ulun bangun boring entah sampai ulun anak boring ini pulang ada perbuatan maksiat ditampun oleh Tuhan. Dan seandainya pun ulun ini ada orang menzalim ulun selama mulai bangun boring kita kan berinteraksi lawan manusia, bermuamalah bergaul lawan manusia. Ada orang yang terzalim lawan ulun bedakannya. Kemudian seluruh apa yang ada lawan ulun ini dibiarkan lawan kuitan ulun, lawan ini datu ulun, lawan guru-guru ulun. Itu niat. Itu bagus di sini dibaca itu di dalam setiap hari nyata kuring. Apa jadi kita gawe? Jadi makan enggak? Baca, baca. Ibarat serumahan, kuitan sudah meninggal. Baca doa arwah. Fatihah baca sekali Allah, baca doa arwah hadiahkan kepada orang tua kita, ini datu kita. Khususan la daira wa la dzakira lahum, apalagi kita hadiahkan kepada orang ada orang yang ziarah sini. Oh, siapa orang ada misi keluarga jangan cerita sebatang kara kadang meninggalkan keturunan atau keluarga kadang dihadiahi itu miskin badannya dalam kubur tuh. Amun hasilin banyak misi pahala itu ada apa? Hasilin banyak ibadah selama hidupnya, hasilin umpama banyak bersedekah, banyak berimpak untuk membangun tempat ibadah, maulah tempat ibadah berimpak. Nah hasilnya ada, artinya tetap pahalanya sampai selama ada tempat itu digunakan orang. Ada di situ manfaatnya. Amun sidin kada bisa itu selama hidup di dunia ini luar biasa miskinnya. Maka biar guru itu hari baca sering khususan man la daira wa la dzakira. Kada orang menziarahi, kada orang mengingat-ingat, orang tuh tadi hadiah hidupan yang lupa.
Bahkan ada amalan salafus saleh apabila dia melewati kubur. Kalau bahasa kita tuh melihat nih orang di kubur tuh senang berada di alkah itu. Ada yang susahnya rami gembira. Kenapa dia oleh kasyaf jadi kayak itu? Kenapa kami jadi bergembira nih? Jadi kami kalau bahasa kita nyaman benar sebenarnya senang di kubur di makmal alkah nih. Kami pun dapat kiriman sebenarnya. Kenapa? Karena ada seorang pemuda apabila ia lewat ke kuburan kami berapa kali ini lewat kuburan nih bahagianya hatta hadiahnya pakai hafalullah aja. Assalamualaikum ya ahli kubur, aku hadiahi kamu sekian al-fatihah, baca fatihah Allah. Karena boleh kira ulang itu belum dihadir. Jadi kami ini kan dengan susahnya dapat arus kiriman pahala. Jadi kami senang itu sebabnya. Pada suatu hari pulang seorang ahli kasyaf ini melihat menangis semangat pergi ulang minta kayak apa nang menghadang kiriman. Kenapa kami ini berubah ulang maka semalam kami senang kan boy ini nama ongot nih. Ada lagi nya nama dia ulun nih. Kenapa orang nang dia kami itu meninggal juga sudah. Ada lagi nya nama kirimin. Nah itu bagus kita melalui al-Qur'an. Baca Fatihah kasih orang-orangnya. Assalamualaikum ya ahli kubur al-Fatihah sampai ke kendaraan Bapak. Udah mantap sedikit. Nah dia ini senang orang dalam kubur itu ya. Nah karena apabila kita menggawi itu insya Allah kita karena dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mau menghadiahi kita juga. Nah, kita selama hidup di dunia tapi mau bahagia, kita kan diingati orang juga. Nah itu sembahyang sunnatul hadiah. Sunat hadiah itu ada orang cuma usai sunatul hadiah, ada yang usai sunatul mutlak, ada apa? Ada surat bermasalah itu, ada surat diributakan. Ya ada orang, ada itu di zaman Nabi usai sunatul hadiah, ada Nabi menggawi desa bujuk ada ya apa? Ada. Adalah Nabi usai sunatul hadiah dalam hadis Bukhari Muslim memang ada. Ya ada orang kalau ekstrim. Kita kalau sunat hadiah ya sunnah yang mutlak aja kita. Ayatnya sama aja sunat hadiah. Jadi dia dulu sunat hadiah itu dalilnya di mana? Di dalam kitab Perukunan Jamaluddin. Syekh Jamaluddin itu siapa? Anak Datuk Lampaian. Itulah anak Datuk Lampaian sih. Sikit mengambil kitab Perukunan itu pasti belajar langsung daripada Datuk Lampaian. Lalu sikit menuliskan di kitab itu tentang masalah sunat hadiah. Masyadda alal maut al mayit, tidak ada yang bersangatan dari orang yang mati tatkala malam pertama. Malam pertama kubur dikuburkan, tapi kan sore tadi dikuburkan, siang tadi. Malam pertama itu bersangatan dari mayat. Kenapa? Malam pertama di dalam kubur. Di mana aku tinggal? Masuk orang berikan datang makanan-makanan. Jaga bahasa kita malam apa? Kapan aku ini diikat panah? Tapi dikelilingi mati pengakoni. Jadi bahasa maristakan ujaran kita tuh nang biasa gue lawan bini, lawan laki, sampai seorang mana pulang. Nang asal nang tilam nang nyaman, empuk nang alga nang kenyol itu ini kada. Apa aku nih itu luar biasa sangat. Maka ujar Nabi kalau ikam hendak membantu saudara ikam nang meninggal itu tadi, maka ikam sembahyang 2 rakaat. Karena memang ini dapat ditujukan Nabi melajari dosa di sunat hadiah sembahyang 2 rakaat, baca olehmu pada rakaat tiap-tiap rakaat ayatul kursi, kemudian qul ya ayyuhal kafirun sekali-sekali, kemudian qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua sama. Maka baca olehmu Allahumma inni setelah salam Allahumma inni sholaitu hadis salah wa anta ta'lamu ma urid wa ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Itu akan membantunya guys. Dalam kitab Perukunan Jamaluddin yang mengarang anak Datuk Lampaian, di situ dalil untuk kita usolli sunnatul hadiah. Nah kalau apa sunnatul hadiah supaya mutlak, gawi kan juga harus berkelahi. Yang penting juga digawi. Berimaman pulang ada tentang berimaman, ada juga bahas. Mungkin termasuk ada disuruh berimaman ini. Ini ada sembahyang sunat
yusra al-jamaah, disunatkan berjamaah, disyariatkan berjamaah, dan ada yang kada disyariatkan berjamaah tapi boleh berjamaah, ada yang kada boleh, lalu kita sembahyang sunat tadi berjamaah. Di antara sembahyang yang tidak boleh sama sekali dilakukan berjamaah, sembahyang qobliyah ba'diyah boleh. Kita sembahyang qobliyah berimaman lah, ada boleh. Itu lam tusyra' jamaah dan kada boleh dikerjakan berjamaah. Adapun sembahyang yang disunatkan berjamaah itu seperti sembahyang tasbih, tarawih, kemudian sembahyang witir. Itu pun sembahyang witir kata ulama di dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan lam tusyra' fiha jamaah. Cuman seandainya berjamaah, sembahyang yang tidak disyariatkan berjamaah tapi boleh berjamaah. Termasuk nanti syariatkan sembahyang Id kan? Nah, itu disyariatkan berjamaah. Adapun sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang apa lagi? Kayak witir di luar Ramadan itu lam tusyra' jamaah tapi boleh berjamaah. Kalau itu cari dari kitab mana aja sembahyang hajat berjamaah memang tidak ada kawan ulun ditakuni orang ini minta maaf lulusan Azhar Mesir. Kawan ini soal Darussalam aja ditakuni kemana dari ujian orang alumni Mesir Azhar adalah dari nikah sembahyang sunat, sembahyang hajat berjemaah, karena mayoritas apa di kampung kita di Banjar ini sembahyang hajat itu berjemaah. Orang hendak tolak haji sembahyang hajat berjemaah kok. Tanjak rumah sembahyang hajat juga pada kami orang pengantinan, besok pengantinan. Kadang-kadang seminggu di pengantinan sudah sembahyang hajat dulu. Sembahyang hajat untuk pengantinan mana dalilnya? Memang ada dalilnya. Apa boleh sekumpul dulu dengan ulun sedikit di takoni orang. Mana dulu dalil sembahyang hajat berjemaah? Memang ada dalilnya kitabnya di sini. Hadisnya apa lagi ada? Cuman di sini ma'anukan dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan di sini atas kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Sembahyang hajat ini kadang-kadang apalagi kalau bisa ya harus suah. Lalu kita berjemaah bimbingan ada juga kayak kami kan. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat hadiah. Kalau di kampung kami di daerah kampung tuh sampai ke Belitung situ. Sampai ke daerah Belitung karena udah pernah juga sampai ke daerah Buntok situ. Daerah Belitung langsung Belitung tuh. Ulun ke sana seminggu sampai 10 hari ada yang meninggal di kampung ini. Karena di situ pulang ada yang meninggal. Jadi malam pertama nih siang dikuburkan, malam pertama sampai ketiga malam ketiga itu sembahyang berjamaah di rumah si yang meninggal. Berjamaah sembahyang hadiahnya. Jadi ada guru kita aja sembahyangnya di baik, tapi kita berniat bisa masing-masing aja. Ya bisa aja. Jadi mungkin kalau sana musalli sunat al-hadiah rakatain lillahi ta'ala, kalau sebelum imam jangan menghadap. Kalau mau menghadap imam suruh enggak usah. Kada berjemaah. Jadi bercoba niatnya ada berjemaah, gawirnya membayar imam. Itu bercoba. Bacaan kita ada sama, bisa ada cepat singkong, dan tegalai, imamnya cepat, kita galai. Kadang-kadang imamnya tegalai, kita yang cepat menghadapi juga lah. Ini kadang ngerti tentang atau syura' fihal jamaah. Memang kita ini ada khusus kita masalah sunat hadiah dulu, pasti berjamaah dulu kita. Memang ada orang membahas itu. Guru bahari jadi di sini baru ingat. Lalu dalilnya sedikit takwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang berkiau asal sembahyang apa sementak hajat ini, lalu kita sembahyang hajat keimaman itu ta'awun ngaranya di sini. Cuma ambil istimbat hukum di situ. Kalau dalil dasarnya di dalam kitab Ma'mur tidak ada tentang disyariatkan sembahyang sunat hajat, sunat hadiah berjamaah tidak. Cuma seandainya berjamaah itu boleh selama tidak diyakini bahwa itu sholat itu disyariatkan berjamaah. Kalau sembahyang itu diniatkan kalau ada berjamaah ada boleh. Nah ini ada boleh. Kalau bukan ada berjamaah ada bolehnya. Nah ini yang tersalah etikanya ini yang tersalah. Kalau kita untuk tahu ada masalah. Masalah dinilai Tuhan ke berjamaah ada bapak yang penting kita tadi niat berjamaah karena
In alaikum bil jamaah fa inna yaqullah ma'al jamaah. Nah, sedikit kita bacalah di sana asbabnya. Jadi Syekh Abdul Syarani, aku dengar akan Sayyid Abdul Qadir Al-Dasuki rahimahullah pada dia berkata adalah bagi Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala tempat berhimpun duduk mengajar ilmu. Dan adalah Nabi Khidir alaihissalam itu hadir akan dia dan bercerita ia akan dia bila selesai daripada duduk mengajar itu. Maka berkata Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala itu bagi Nabi Khidir itu, hai Nabi Allah, apa amal yang bila beramal akan dioleh seorang hamba Allah saya matikan akan dioleh Allah Ta'ala atas beriman. Maka berkata Nabi Khidir alaihissalam, telah aku dapati akan 100.000 Nabi. Masya Allah, Nabi Khidir nih mendapat kawan 100.000 Nabi. Dan aku tanyai akan mereka itu daripada yang demikian itu, maka tiada menjawab mereka itu akan takut. Hingga aku berdapat akan Nabi Muhammad SAW, maka aku bertanya akan dia. Sampai bertemu Nabi Muhammad dia Nabi Khidir, lalu aku bertakwa kepada Nabi. Maka bersabda dia Nabi, hendaklah sembahyang seorang akan sembahyang subuh dan membaca kemudian daripada sembahyang itu akan ayatul kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal qayyum ila akhirih. Dan amanah Rasul sampai pansurna alal qaumil kafirin, sampai syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malikul qayyum istilaihul aliyyul hakim inna dina indal Islam. Dan qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha ta'izzu man tasha tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ini biasanya kita sembahyang subuh di dalam sini lah, di dalam riwayat ini sembahyang subuh sini wirid panjang kan kita. Kalau kita biasanya maghrib lawan isya, maghribnya begitu lawan subuh. Ada sebagian ulama lagi setiap waktu 5 waktu dalam riwayat yang lain. Wiridnya ini setiap 5 waktu. Ya kita subhanallah, alhamdulillah, 33, Allahu Akbar, 34, hanya ayat kursi sampai mantasyab dari hisab. Kemudian dibaca qulullah sekali, al-falaq, an-nas sekali, dan al-fatihah sekali. Nah ini ada riwayat yang lain yang masyhur dari Nabi Khidir alaihissalam. Maka siapa mengerjakan itu jadi dalam itu, maka orang tadi dijamin akan mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Syarani rahimahullah ta'ala di dalam Al-Minanul Kubra. Dan kita biasanya ini subuh lawan maghrib. Adapun ya latif ya kafi itu tambahan. Nah iyanya itu tadi kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ayat kursi sampai dengan hisab, qulullah, al-falaq, an-nas, dan fatihah lagi sekali. Hanya kita berdoa. Itu dalam riwayat yang masyhur setiap sholat di waktu. Karena kita ada isya sampai riwayat kan Bapak, penting riwayat tadi ini subuh, riwayat kita tadi. Riwayat ini tadi kan di dalam kitab ini adalah wirid subuh, kita harus dibaca itu. Demikianlah wallahu a'lam. Al-babur rabi' fil aqli wa zuhdi, Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Nabi wa alihi wa surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jemaah